Kali ini kita akan membahas tentang saham, di mana buat teman-teman yang mau mulai belajar saham bisa mendengarkan percakapan Tono dan Budi dengan seksama. Nah, ini pertama, ini nih si Tono nih. Tono ini influencer finansial, paling jago nih masalah duit-duit si Tono. Nah, kemudian lagi sore-sore nih kan Tono lagi ngopi nih, ngopi sore enak bener tuh. Datang si Budi. Wih, Budi nih tuan tanah, tanahnya di mana-mana. Pokoknya yang paling kaya lah di komplek nih. Si Tono lagi ngopi, Budi nanya, "Ton, gitu. Woi, kata kata si Tono, "Gini, saya punya duit nih 100 juta ada kali." Buset, dah banyak bener. Itu sekampung dapat siomay bisa sampai kenyang. Nah, masalahnya saya nggak mau beli siomay. Saya mau beli saham. Widih, keren bener lu mau mulai beli saham. Iya, saya mau nanya nih, besok yang harga sahamnya naik, saham apaan ya? Waduh, kok nanyanya langsung kayak gitu? Emang kamu sudah pernah beli saham sebelumnya? Belum, cuman saya lihat itu si si Badigur. Nama apaan Badigur? Nama yang bener. Yalah si inilah. Ipul. Ah, ya udah si Ipul. Kenapa si Ipul? Si Ipul dia punya duit tadinya 500.000 jadi 1 juta. Ini kan kalau saya masukin nih 100 juta bisa jadi 200 juta. Walah, seenaknya. Jadi gara-gara si Ipul tadi, Saifuddin. Lah, tadi katanya Ipul. Ipul namanya, nama keluarganya Saifuddin. Oh, ya udahlah. Gue lupa tadi namanya Ipul atau Saifuddin. Jadi gini, pertama lu harus tahu dulu nih persiapan-persiapan yang harus dimiliki sebelum punya saham. Sok jelasin. Yuk, mangga kita mulai ya. Nah, yang pertama harus dipersiapkan tuh dana darurat. Kamu tuh udah punya dana darurat minimal 6 bulan atau 12 bulan atau tidak. Ini 6 bulan dari pengeluaran kamu. Misalnya sebulan kamu habis 5 juta buat biaya hidup. Nah, kamu harus sudah punya tabungan nih sebesar 30 juta, ya kan? Sampai 60 juta istilahnya untuk jaga-jaga. Ya, segitu doang mah saya punya, kan tanah saya banyak. Itu mah nilainya udah di atas juta-juta, udah M. Lain atuh. Ini mah kalau misalnya dana darurat itu harus dalam bentuk cash, duit cash. Lah, nah apa gitu? Emang kalau tanah kagak berlaku gitu? Dana darurat itu kalau kamu sakit, keluarga kamu butuh duit, itu langsung ada. Apalagi kalau bisnis lagi lesu, emang mau makan tanah? Oh iya, bener juga ya. Apalagi kalau misalnya lagi sakit, mana mau dokter mengambil tanah? Iya, bawa-bawa tanah ke rumah sakit, pusing. Iya, rumah sakitnya bisa kotor. Jadi gitu, pertama nyiapin dulu dana darurat. Lu udah punya belum dana darurat 6 sampai 12 bulan? Ya punya sih 6 bulan. Tapi ya ini 100 jutanya jadinya kepotong. Nah, itu dia. Jadi kalau emang 100 juta, 100 jutanya itu setelah dana darurat 6 bulan sampai 12 bulan tadi. Ya, apalagi kalau keluarga lu gede. Lu berapa bersaudara? Lah, kenapa berapa bersaudara? Kan udah berkeluarga. Tinggal tanyain anak. Oh iya bener. Anak lu berapa ya? Anak gue 4. Wah, itu nggak bisa cuma 6 bulan, harus 12 bulan coy. Oh iya, bener. Iya, cari duit lagi. Tanahnya dijual-jualin. Oh iya, bener juga ya. Terus nanti tanah saya habis dong. Makanya
cari duit yang bener. Udah ya, dana darurat dulu ya. Oke, terus kalau nanti dana darurat udah selesai, harus ngumpulin apa? Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya adalah faktor resiko. Jadi tiap orang faktor resikonya beda-beda. Ada yang bisa resiko tinggi, ada yang resiko rendah. Oh, cara taunya gimana? Kan katanya tiap orang beda-beda. Sekarang umur lu berapa? Ya, umur gue sih masih 17 lah, masih sweet 17. Nah, kalau kalau masih 17 tahun itu bisa resiko yang gede gitu karena pensiun juga masih lama. Jadi istilahnya kalau harga sahamnya jatuh masih punya berpuluh-puluh tahun. Lah, iya ya, gitu juga ya. Lagian lu kok bisa sih anak lu 4 tapi umur masih 17? Itu kucing atau apa? 17 kan sisanya. Waduh, bisa-bisa. Serius umur lu berapa? Ya umur gue masih sudah 55 sih sebenarnya. Nah, kalau udah umur segitu mending dimasukinnya jangan ke saham. Nanti harga sahamnya jatuh, situ stroke. Waduh, bener juga ya. Saya bisa-bisa stroke. Iya, nanti yang nikmatin anak lu. Oh iya, ya, emang buat anak sih, tapi kan harus dinikmati juga. Iya, betul juga gitu. Jadi kalau sudah seumuran lu mah mending jangan masuk reksadana. Masuknya reksadana, jangan masuk ke saham. Lu ngomong aja belibet. Ya, masuknya ke reksadana karena lebih aman. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi. Itu resikonya lebih rendah. Oh, gitu ya. Jadi kalau udah 55 ini baru belajar saham nggak boleh. Bukannya nggak boleh, tapi jangan langsung terjun, resikonya tinggi. Masukin aja dulu ke reksadana, baru sambil belajar pelan-pelan masuk ke saham. Oh, betul betul betul. Jadi jangan ngikutin si tadi siapa sih, Ipul atau Saifuddin? Ipul. Oh iya, si Ipul. Nah, berikutnya money management. Kalau udah berani masuk ke saham, jangan semuanya masukin ke saham yang satu doang. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau dibilang besok harga Antam naik, ya lu duit lu jangan 100 juta 100 jutanya dimasukin ke Antam. Lah kan besok harga naik. Ya kalau naik, kalau turun lu stroke. Terus nggak punya dana darurat, yang bayarin siapa? Yang ada juga cuman lu punya tanah langsung dikubur. Waduh, bercanda lu ya, kelewatan lu kalau sama orang tua suka bener ya. Makanya jadi kalau dibilang harganya naik pun harus ada money management namanya. Kira-kira terus gimana cara memanagenya? Ya udah, misalnya nih lu punya duit 100 juta, di satu saham tuh maksimum 10% lah. Kalau saya sih bilangnya 10%. Jadi maksimum ada 10 jenis saham. Kalau lebih dari itu nanti resikonya makin naik. Oh gitu ya. Jadi 10% tiap jenis saham. Betul. Jadi itu money management. Kalau misalnya harganya turun, di cut loss aja udah, cari yang lain. Gitu ya. Ya, menarik. Oke, kita lanjut ya. Nah, terakhir baru deh kita harus cari guru review saham. Karena nggak semua yang dibilang besok harganya naik beneran naik. Harus tahu kenapa dia bisa naik. Itu ada di analisa fundamental. Apa lagi tuh analisa fundamental, bahasa milenial. Nah, ini dia nih. Mau mulai saham tapi nggak tahu kenapa bisa harganya naik turun. Jadi gini, analisa fundamental itu perusahaan tersebut tuh untung karena apa, rugi karena apa. Kalau perusahaannya untung ya pasti harga sahamnya naik. Kalau rugi harga sahamnya pasti turun. Nah aja kemarin saya lihat ada perusahaan rugi tulisannya, tapi naik-naik aja. Ya itu namanya dimainin.
pas ente masuk harganya turun. Oh gitu. Tapi enak juga itu, bisa naik langsung tinggi waktu itu. Iya, itu namanya gorengan. Ingat, gorengan itu enak, tapi kolesterolnya tinggi. Kalau udah tua, jangan suka makan gorengan. Oh, siap, siap. Terus gimana cara cari guru review saham yang baik? Nih, ini di channel ini aja. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui saham-saham apa yang kira-kira menarik untuk dibeli ataupun dijual. Oh, nggak pom-pom itu, nggak pom-pom, nggak naik-naikin saham. Nah, itu kan fundamental, ngelihatnya laporan keuangan, bukan ngelihat harganya doang, begitu. Jangan lupa untuk klik subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau request tema apa yang mau dibahas berikutnya, tulis di kolom komentar. Oh gitu, ya udah deh, aku kepleset dulu. Aku juga kepleset.